Oke, selamat pagi. Saya Raymond, salah satu mahasiswa dari Universitas Cyber Asia di Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan sharing hasil dari apa yang sudah saya kerjakan untuk tugas uh, dari interaksi manusia dan komputer ataupun mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, di mana di sini kita diinstruksikan untuk membuat suatu interface ataupun desain dari website yang nantinya kita akan pilih di mana uh, ada memiliki beberapa kategori seperti company profile ataupun website perusahaan, LMS, e-commerce dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh di company profile ataupun website perusahaan yang sudah saya desain sedemikian rupa, dan juga nantinya saya akan menjelaskan tujuan dari halaman per section masing-masing gitu. Jadi mari kita lanjut. Oke, mungkin saya akan melakukan share screen di mana ini adalah PowerPoint yang nantinya akan saya berikan, dan saya akan share secara langsung sebagai menjawab pertanyaan untuk tugas dari interaksi manusia dan komputer ataupun mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Dan juga di sini saya melakukan desain menggunakan aplikasi ataupun platform secara gratis, yaitu Figma. Di sini ya, Figma tersebut adalah aplikasi yang cukup populer untuk kalangan uh, user interface designer ataupun UI designer di sebuah perusahaan-perusahaan startup ataupun mungkin tech company lainnya ya. Di sini saya menggunakan Figma melakukan desain. Ini contoh desain yang akan saya share nantinya. Nah, di sini saya memberikan ada dua tampilan, di mana ini adalah tampilan dari home dari website tersebut, company profile tersebut. Kemudian juga ini adalah halaman page ataupun submenu ya dari industries. Baik, kita mungkin mulai. Baik, eh, mungkin kita tahu semua bahwa pentingnya dalam user interface, dalam desain user interface, karena kan saya rasa bahwa desain interface tersebut adalah bagaimana caranya uh, antara pengguna dengan para developer, karena dengan cara memberikan user interface secara baik, ditambah nantinya adanya namanya user experience, jadi UX, itulah caranya memberikan dampak ataupun kemudahan dari penggunaan aplikasi tersebut ya. Jadi itulah kegunaan-kegunaan dari bagaimana kenapa kita harus memberikan yang terbaik pada user interface, karena itulah caranya antara programmer ataupun pemilik platform kepada user ataupun pengguna ataupun customer ya. Mungkin kita selanjutnya akan ke halaman. Di sini saya akan share pertama adalah halaman homepage, di mana saya sudah jelaskan lebih dahulu di awal tadi bahwa kita memiliki dua halaman, di mana halaman pertama adalah homepage dan kedua adalah halaman industries, itu submenu ya. Kemudian di sini adalah halaman homepage ya. Halaman homepage mungkin bisa kita lihat bahwa di sini cukup jelas kategori ataupun dari perusahaan tersebut ya.
Jadi langsung kita nengok buka aplikasi, contohnya www.proofvote.com. Nah, kita langsung tahu bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan mining ataupun perusahaan jasa mining, di mana perusahaan tersebut secara tidak langsung memberikan gambar-gambar mining yang mereka miliki ya. Di sini nantinya bukan hanya satu gambar saja ataupun satu teks saja yang akan dimunculkan, karena saya membuat sini contohnya menggunakan slider. Di sini ada dot slider ya, yang nantinya akan bisa melakukan slide beberapa detik ya. Nah, di sini menunjukkan fungsi utama yang seperti saya bilang tadi, fungsi utama dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut memberikan jasa ataupun pelayanan konsultasi terhadap perusahaan tambang ataupun mining ya. Kemudian kita ke section selanjutnya, karena di sini saya akan melakukan share terhadap per section ya, karena saya rasa saya harus menjelaskan sedetailnya dari user interface yang sudah saya buat gitu ya. Kemudian di bawah dari section pertama ataupun slider tadi, saya menampilkan section yang mungkin saya beri nama portfolio, di mana ini sangat penting saya rasa, karena contohnya saya sebagai klien ataupun calon klien, saya pengen tahu perusahaan ataupun jasa yang ingin saya gunakan ke depannya sudah bekerja di banyak perusahaan atau seperti apa gitu. Jadi ketika saya mengetahui, oh rupanya dari perusahaan tersebut sudah memiliki klien besar ataupun customer-customer besar yang sudah kerjasama dengan mereka, secara tidak langsung saya memiliki sebuah trust ataupun kepercayaan dalam menggunakan jasa mereka. Dan saya rasa dengan saya melimpahkan ataupun memberikan mandat untuk mengerjakan proyek saya dengan dari menggunakan jasa mereka, secara tidak langsung saya tidak akan khawatir, karena saya melihat bahwa mereka sudah memiliki portfolio yang sangat baik ya, di mana mereka memiliki customer-customer yang saya rasa sudah internasional dan besar-besar. Kemudian di bawah section dari portfolio tersebut adalah client stories. Nah, ini cukup penting juga, karena tanpa client stories mungkin kita tidak tahu apa testimonial yang diberikan oleh klien-klien yang barusan kita lihat logo-logonya ya. Nah, di sini kita sudah bisa membaca secara langsung di mana dari klien yang begitu banyak yang barusan kita lihat, salah satunya adalah klien ini, di mana dia memberikan testimonial kepada perusahaan pemberi jasa tersebut. Nah, dengan secara tidak langsung kita tahu bahwa dengan adanya kita nanti menggunakan jasanya mereka, secara tidak langsung hasil dari pekerjaan yang kita inginkan itu sesuai gitu. Nah, di sini salah satu section yang juga penting ditunjukin karena menambah kepercayaan dari calon customer ataupun klien yang nantinya menggunakan jasa dari company ini gitu. Kemudian kita berlari pada section award. Nah, ini juga penting ya. Kenapa? Karena pastinya dengan adanya kita menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah memiliki award yang bergengsi, secara langsung saya sebagai customer pun tidak wanti-wanti ataupun takut kembali pada menggunakan
menggunakan perusahaan ini gitu sebagai membantu perusahaan saya di bidang mining atau pertambangan tadi. Karena saya yakin untuk mendapatkan award ini tidak mudah dan pastinya mereka memiliki spesifikasi yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat comfortable, di mana nantinya ketika saya memberikan ataupun memakai jasa mereka secara tidak langsung, saya tidak perlu pusing-pusing ataupun memikirin apakah perusahaan saya akan dijalankan dengan baik sesuai dengan yang saya mau atau tidak, karena saya secara langsung kita sudah menengok ya menengok award-award yang mereka dapatkan ya. Kemudian ya di sini adalah section yang cukup penting dari halaman awal, karena saya rasa setelah mereka melihat dari atas slider, kemudian mereka melihat tadi logo-logo dari perusahaan yang menggunakan pelayanan mereka, kemudian juga testimonial dari customer, dan juga awarding ya. Saya secara pelanggan yang ingin melakukan kontak secara langsung kepada pemilik jasa tersebut dengan gampang langsung menginput kontak saya yang akan nantinya dihubungi oleh pemberi jasa tersebut. Ya, walaupun kita tahu bahwa nantinya akan ada halaman kontak us ataupun kontak kami, tapi saya rasa jikalau dalam satu section itu memiliki kontak us seperti ini, dan itu membuat secara gampang dari calon pengguna tanpa harus memindah-mindah halaman ataupun mengklik ke halaman baru ataupun kontak us tadi gitu. Jadi ini sangat penting karena saya rasa juga pelanggan ataupun pengguna jasa tidak ingin keribetan ataupun kesusahan dalam hal sepele seperti ini. Ya, kembali pada slide. Nah, ini adalah full tampilan yang saya punya, yang udah saya desain, di mana yang saya bilang tadi ini ada section pertama itu adalah slider yang nanti akan menjelaskan beberapa pekerjaan-pekerjaan ataupun foto-foto yang akan dari perusahaan tersebut pengen tampilkan. Kemudian juga ini adalah klien-klien dan ini adalah client story yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah halaman dari homepage ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kembali pada tampilan industri, di mana ini adalah tampilan submenu ya. Di sini ini adalah bagian dari halaman dari website company profile, yang di sini saya berikan contoh websitenya namanya Proud Food ya. Nah, di sini adalah halaman ataupun submenu dari Industries, di mana Industries ini adalah halaman yang akan menjabarkan kenapa dari calon klien tersebut harus menggunakan perusahaan mereka gitu. Kemudian di sini ada details tentang fungsi ataupun keunggulan dari penggunaan jasa mereka gitu ya, di mana secara tidak langsung dengan klien baru menggunakan jasa mereka, perusahaan klien tersebut mendapatkan secara tidak langsung efisiensi ya dalam hal segi cost dan lainnya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan bahwa kenapa tujuan dari ataupun keunggulan dari penggunaan jasa tersebut. Kemudian di section selanjutnya adalah, nah ini yang sangat penting ya. Ini adalah section yang cukup penting di halaman industri ini. Kenapa? Karena di sini mendetailkan kenapa harus menggunakan
jasa mereka. Di sini kita bisa menjelaskan bahwa contohnya ada saving cost seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terus juga value growth. Jadi saya sebagai calon customer ataupun calon pengguna dari jasa mereka sudah mengetahui, oh saya bakal mendapatkan poin-poin yang sangat penting yang nantinya saya manfaatkan atau saya dapatkan ketika menggunakan jasa mereka. Itu sangat penting karena dengan cara seperti ini saya tidak lagi harus menunggu ataupun bertanya kepada sales dari jasa ini untuk menanyakan apa saja yang saya dapat gitu loh. Nah, dengan cara tidak ini saya terbantu dan juga sales dari perusahaan tersebut terbantu. Kemudian, jikalaupun saya memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran ini, saya langsung bisa menanyakan tujuan dan poin-poin yang ingin saya dapatkan selanjutnya gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang sudah pernah kita munculkan juga di halaman homepage, karena saya yakin pasti semua perusahaan ataupun semua company profile memiliki halaman ataupun section ini, karena secara tidak langsung saya pun ketika memiliki perusahaan ataupun memiliki jasa seperti ini, saya pastinya sangat-sangat ingin ataupun sangat-sangat percaya diri ketika saya melakukan ataupun showing, menunjukkan logo-logo dari mantan-mantan customer yang sudah menggunakan jasa saya sendiri. Dengan cara tidak langsung, saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ya, dengan menunjukkan mantan-mantan klien yang sudah menggunakan jasa saya, gitu. Nah, dengan ini salah satu kebanggaan juga yang bisa kita tunjukkan kepada calon customer nantinya. Nah, ini saya hanya menunjukkan beberapa saja karena saya rasa kalau seandainya semua saya tunjukin, mungkin contohnya ada 30 klien yang kita ataupun perusahaan miliki. Saya rasa tidak harus semua yang harus ditunjukin karena ketika pun numpuk dalam satu section itu saya rasa dari segi desain ataupun dari segi experience pengguna juga kurang baik. Jadi di sini saya ngambil contoh beberapa yang mungkin sering menggunakan jasa tersebut dan ataupun perusahaan-perusahaan yang terkenal dan cukup bergengsi gitu ya. Kemudian juga di sini ada halaman ataupun section yang sangat penting ya, seperti yang saya jelaskan barusan adalah di sini kurang lebih seperti contact us ya. Jadi setelah klien ataupun calon klien tadi ingin melakukan pencarian jasa yang mereka inginkan, mereka membuka halaman. Nah, mereka mendapatkan, oh kayaknya ini adalah perusahaan yang cocok yang akan kita gunakan gitu. Oke. Nah, tanpa mereka harus lari ke kontak us kembali ataupun halaman kontak us, mereka bisa secara langsung untuk menginput data mereka yang nantinya akan ditelepon oleh sales marketing dari pemberi jasa tersebut. Dan itu sangat memudahkan saya rasa, karena saya sebagai customer juga tidak pengen ribet ya. Harus mondar-mandir, buka halaman A, B, dan C, habis itu saya kembali lagi pada halaman yang lain gitu. Saya rasa seorang calon customer itu pengen simple dan apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka inginkan langsung didapatkan dan secara langsung mengontak kayak gitu, dan tidak bertele-tele. Nah, mungkin sekian dari halaman yang saya desain, di mana saya bilang di awal adalah ini adalah halaman yang untuk memenuhi pertanyaan dari tugas interaksi manusia dan komputer
di minggu ini. Terima kasih. Selamat sore. Maaf, selamat pagi.